Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu menjaga protokol kesehatannya, yaitu 3M: mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi sandang, yaitu di tema 7, subtema 2, kelas 3 SD. Anak-anak, Bu Nurul mau tanya nih, terbuat dari apa sih pakaian orang-orang zaman dahulu? Dan bagaimana proses membuat pakaian tersebut? Serta apa saja bahan yang digunakan untuk membuat pakaian tersebut. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari semua itu, perlu diketahui bahwa pakaian termasuk dalam sandang. Apa sih yang dimasuk sandang? Yuk kita pelajari berikut ini. Sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Kemudian, seiring perkembangan zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang untuk membuat pakaian dengan bahan dasar yang lain, seperti kapas, sutra, dan yang lainnya. Teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Manfaat dari teknologi sandang yang pertama, pakaian memiliki corak dan motif yang lebih bervariasi. 2. Membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu yang singkat. 3. Mempercepat proses pembuatan pakaian. 4. Mempermudah proses pendistribusian pakaian ke seluruh negeri. Dan yang kelima, ditemukannya bahan-bahan baku pembuat pakaian lainnya. Nah, anak-anak, apa sih fungsi pakaian itu? Fungsi pakaian yaitu 1. Melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari. 2. Melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lainnya. Ketiga, melindungi tubuh dari gangguan serangga. Keempat, sebagai identitas diri. Yang kelima, sebagai tanda status sosial. Yang keenam, sebagai simbol budaya. Yang ketujuh, sebagai baju profesi. Dan yang terakhir, 8, sebagai status gender, laki-laki atau perempuan. Selanjutnya, bahan baku sandang yaitu ada 2 macam, yaitu pertama adalah bahan alami yang terdapat di alam, dan yang kedua berbahan sintetis yaitu bahan buatan. Bahan baku sandang yang berasal dari alam diantaranya adalah dari kapas, ulat sutra, kulit hewan, tumbuhan rami, dan bulu domba. Yang pertama adalah jenis kapas, yaitu kapas dapat diolah menjadi kain yang sekarang kita kenal dengan nama kain katun. Kain katun tidak mudah kusut saat dicuci, menyerap keringat, dan tidak berbulu. Contoh kain katun dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah ulat sutra. Pada fase kepompong, ulat sutra dapat kita olah menjadi kain sutra yang memiliki tekstur mulus, tidak licin dan lembut.
Pada saat terkena cahaya, kain ini akan berkilauan. Kain sutra biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi. Yang ketiga adalah dari kulit hewan. Kulit hewan yang sering digunakan adalah kulit sapi, kambing, dan domba. Pakaian yang terbuat dari kulit-kulit tersebut dapat memberikan rasa hangat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Dan selanjutnya, dari tumbuhan rami. Tumbuhan rami merupakan bahan baku kain yang kita kenal dengan nama kain linen. Kain linen digunakan untuk membuat pakaian, serbet, tirai, taplak meja, handuk, dan lain-lain karena teksturnya kaku dan tebal namun halus ketika dipakai. Yaitu dari kulit domba. Kulit domba merupakan bahan baku untuk membuat kain wol. Kain wol memiliki tekstur halus, lembut, ringan, tidak gerah saat dipakai, serta memberikan kehangatan bagi si pemakai. Jenis bahan baku sandang yang kedua yaitu bahan baku sintetis, yaitu buatan. Nah, contohnya yaitu kain spandek. Kain berbahan spandek bisa kita temui di baju olahraga. Oke, anak-anak, bagaimana sih cara membuat pakaian? Ternyata proses pembuatan pakaian bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tradisional dan secara modern. Yang pertama adalah dengan cara tradisional. Proses pembuatan pakaian secara tradisional dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia. Jumlah hasil produksinya pun terbatas. Yang kedua, secara modern. Proses pembuatan pakaian secara modern dilakukan dengan bantuan mesin-mesin modern, sehingga jumlah hasilnya pun banyak. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ilustrasi berikut. Proses pembuatan pakaian secara tradisional. Yang pertama, proses secara tradisional. Bunga kapas diambil dari pohon kapas, lalu melalui proses pemintalan, yaitu proses pengubah kapas menjadi helai-helai benang. Dan yang ketiga yaitu tahap proses menenun. Proses mengubah helaian benang menjadi kain. Dan selanjutnya adalah yang keempat, tahap proses membuat pola. Kain dipotong-potong sesuai dengan pola pakaian yang akan dibuat. Yang kelima adalah proses menjahit, yaitu proses membuat pakaian berdasarkan pola yang sudah dibuat. Yang keenam, proses pendistribusian pakaian dari produsen ke konsumen. Biasanya pakaian dipasarkan lewat pasar, toko, dan lain-lainnya. Contoh penggunaan hasil produksi sandang yaitu 1. Pakaian adat. Pakaian adat biasanya digunakan saat upacara adat, pernikahan, baju tarian daerah, dan upacara keagamaan. Yang kedua adalah pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Contohnya, pakaian dokter akan berbeda dengan pakaian polisi, akan juga berbeda dengan pakaian pilot, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah pakaian sehari-hari. Pakaian yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya pakaian sekolah, pakaian olahraga, pakaian saat musim dingin, pakaian atau gaun pesta, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Bagaimana sih cara menghargai hasil produksi sandang? Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan baku sandang. Namun bahan-bahan tersebut akan cepat habis jika kita gunakan terus-menerus.
Yaitu cara menghargainya, pertama kita harus bersyukur kepada Allah dengan pakaian yang kita miliki saat ini. Menjaga pakaian yang kita miliki agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, serta tidak merusak pakaian dengan disengaja. Anak-anak, dan selanjutnya kita akan belajar tentang ide pokok paragraf. Paragraf adalah bagian-bagian yang berbeda dari sebuah tulisan atau karangan, biasanya berhubungan dengan satu tema khusus dan ditandai dengan baris baru, lekukan, atau penomoran. Yaitu paragraf ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Ide pokok atau kalimat utama adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Sedangkan kalimat penjelas yaitu kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Sekarang coba kalian perhatikan paragraf berikut ini. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya mereka bertelur di darat. Walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak, reptilia adalah hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar. Namun hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. Reptilia tidak tahan hawa dingin. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Apa ya ide pokok dari paragraf tersebut? Ide pokok dari paragraf yang tadi adalah reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Ide pokoknya terdapat di awal kalimat. Ide pokok di paragraf ini adalah pembahasan tentang reptilia. Ide pokok atau istilah lainnya yaitu pertama, gagasan utama, pokok pikiran, inti paragraf, atau topik tema. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan untuk tugas hari ini, yaitu kalian, ibu akan kirim paragraf atau cerita. Nanti ada 3 paragraf, kalian buat kalimat atau ide pokoknya ya. Dari tiap paragraf itu apa saja kalimat utamanya, kalian bentuk dalam diagram batangnya. Kalian tulis dan cermati dari setiap paragraf tersebut. Oke, jangan lupa dikerjakan dengan teliti dan langsung jika sudah selesai langsung dikirim ke ibu guru ya. Jaga kesehatan kalian ya, dan ingat pesan Bu Guru, jangan terlalu banyak sering main games ya pada saat di rumah, dan selalu menjaga protokol kesehatan kalian. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.